Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sinta Bina Azira dengan 3 NPM akhir 023, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi yang saya pelajari di mata kuliah Anatomi Gigi dari blok TKGO, tumbuh kembang gigi dan oklusi. Hal yang pertama saya pelajari itu mengenai bagian-bagian utama gigi dan istilah-istilah penting yang digunakan. Beberapa struktur yang saya pelajari itu ada, yang pertama itu ada dentin, yaitu lapisan di bawah enamel yang lebih lunak, lalu ada enamel, lapisan terluar yang paling keras, lalu ada cementum yaitu yang melapisi akar gigi, dan ada pulpa yaitu bagian terdalam gigi yang berisi saraf dan pembuluh darah. Gigi juga terbagi menjadi dua bagian, ada mahkota dan ada root atau akar yang bertemu di area bernama CEJ atau cemento-enamel junction. Saya juga mempelajari berbagai bentuk permukaan gigi seperti cingulum yaitu tonjolan kecil di bagian lingual gigi anterior, lalu ada ridge, tonjolan memanjang, lalu ada fossa, lekukan besar, lalu ada pit yaitu titik lekuk kecil, dan ada sulcus yaitu alur panjang di permukaan oklusal. Lalu saya juga mempelajari tentang arah dan permukaan gigi yaitu seperti mesial dan distal yang mengarah ke atau menjauhi garis tengah rahang, lalu ada labial atau bukal yang menghadap ke bibir atau pipi, kemudian ada lingual atau palatal yang menghadap ke arah lidah atau langit-langit. Lalu kemudian ada oklusal yaitu permukaan kunyah pada gigi belakang, dan yang terakhir ada incisal yaitu tepi potong pada gigi depan. Ada juga istilah lain seperti kontak area yaitu tempat gigi bersentuhan dengan gigi tetangganya, kemudian ada height of contour yaitu bagian paling menonjol dari suatu permukaan gigi, dan ada embrasure yaitu ruang segitiga antara dua gigi yang bersentuhan. Kadang juga dipakai istilah gabungan seperti mesiobukal oklusal atau distolingual incisal untuk menggambarkan lokasi yang lebih spesifik. Kemudian saya mempelajari sistem penamaan atau penomoran pada gigi, dan ada 3 sistem yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama ada Zsigmondy atau Palmer yang dengan simbol dan angka, lalu ada universal system yang banyak dipakai di Amerika, dan ada FDI yaitu 7-digit sistem yang direkomendasikan oleh WHO dan digunakan secara internasional. Kemudian saya mempelajari tahapan tumbuh kembang gigi yaitu seperti gigi sulung, fase campuran, dan ada gigi permanen. Gigi sulung itu gigi pertama pada anak-anak atau bisa disebut gigi susu. Lalu ada fase peralihan yaitu peralihan dari gigi sulung ke gigi permanen. Lalu ada gigi permanen yaitu gigi yang akan bertahan seumur hidup. Kemudian saya mempelajari ciri-ciri gigi permanen satu persatu dari gigi anterior yang itu incisif sentral maxilla yang ukurannya itu besar dengan cingulum dan sudut yang tajam di mesialnya. Lalu ada incisif lateral maxilla yaitu lebih kecil dan bentuknya bulat serta miring. Lalu ada incisif mandibula yang ukurannya kecil dan simetris. Kemudian ada incisif lateral mandibula yang ujung insisalnya itu miring ke distal dan cingulumnya agak ke arah distal. Kemudian ada caninus maxilla itu ukurannya besar dan akarnya panjang serta cingulumnya jelas. Sedangkan untuk caninus mandibula itu lebih ramping dan lebih sederhana. Kemudian pada gigi posterior itu ada premolar maxilla. Premolar kesatunya itu ada 2 cups dan kadang ada 2 akar. Untuk premolar keduanya itu ada 2 cups seimbang dan biasanya 1 akar. Untuk premolar mandibula itu premolar kesatunya cupsnya bukal dominan dan cups lingualnya kecil. Untuk premolar kedua itu bisa punya 3 cups dengan pola oklusal seperti Y, H, atau U. Kemudian ada molar maxilla. Molar pertamanya itu ada 4 cups utama plus tuberculum carabelli dan ada 3 akar. Untuk molar keduanya itu ada yaitu lebih kecil dan cups DL-nya bisa tidak ada. Kemudian untuk molar ketiga itu bentuknya tidak menentu dan sering impaksi. Untuk molar mandibula, molar pertamanya itu 5 cups, 3 bukal dan 2 lingual dan ada 2 akar. Untuk molar keduanya itu ada 4 cups, pola oklusalnya berbentuk plus. Lalu untuk molar ketiganya itu berbentuknya bervariasi tapi sering impaksi juga sama seperti molar maxilla. Sekian saja materi yang bisa saya review. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.